Tak bisa disangkal, di era digital yang semakin maju, gadget dan media sosial telah jadi gaya hidup kita. Tapi jangan lengah, meskipun teknologi ini membawa banyak manfaat, penggunaan berlebih bisa timbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental kita. Apa saja masalah dan tips untuk atasinya? Mari jaga kesehatan mental kita bersama Life. Live in Fullness to Eternity. Bahaya kecanduan gadget dan media sosial saat ini bukan hanya jadi perhatian orang tua dalam mendidik anak mereka, tapi juga telah jadi perhatian serius di kalangan peneliti dan profesional kesehatan mental. Mengapa? Ya karena dampaknya bukan hanya pada anak-anak saja, tapi ke semua kelompok usia yang tentunya terkena kecanduan gadget ini. Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Kuss dan Griffiths di tahun 2017 sebut ada hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial yang berlebihan dengan gejala depresi, kecemasan, dan kesepian. Lebih lanjut, penelitian longitudinal oleh Twenge dan kawan-kawan di tahun 2018 tunjukkan adanya peningkatan signifikan pada gejala depresi dan kecenderungan bunuh diri di kalangan remaja Amerika sejak 2010 di tahun yang sama bersamaan dengan peningkatan penggunaan smartphone dan sosial media. Lantas, apa saja masalah mental yang terjadi dan apa saja tips agar terhindari dari dampak negatifnya? Berikut 10 masalah mental utama yang bisa timbul akibat keseringan main gadget dan sosial media, beserta rekomendasinya dari para ahli di bidang psikologi dan kesehatan mental. Yang pertama, depresi. Banyak dari kita sering gunakan gadget untuk sosial media dengan alasan mencari hiburan. Tapi kenyataannya, penggunaan berlebihan gadget dan media sosial ini justru telah dikaitkan dengan peningkatan resiko depresi. Sahabat Life, nah saat melihat begitu banyak kebahagiaan dan keahlian seseorang di sosial media, tanpa sadar ini bisa picu perbandingan sosial yang sering terjadi di platform media sosial. Dan ternyata ini bisa picu perasaan tidak adekuat dan menurunkan harga diri kita sendiri. Kita akan merasa kurang dari yang lain dan timbul keinginan untuk mau yang lebih dan lebih, yang kadang melebihi kemampuan kita. Dan inilah salah satu penyebab depresi nantinya. Untuk mengatasinya, silakan praktikkan apa yang disebut digital detox secara berkala. Sebuah studi oleh Radke dan kawan-kawan di tahun 2021 membuktikan bahwa periode tanpa smartphone bisa tingkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi stres kita. Untuk itu, mari sahabat Life coba untuk tetapkan waktu tertentu setiap harinya atau minggu untuk benar-benar offline. Menjauh diri dari semua jenis sosial media di smartphone kita. Jadi sahabat Life, silakan kita mulai dengan periode pendek terlebih dahulu dan secara bertahap tingkatkan durasinya. Yang kedua adalah kecemasan. Sahabat Life, siapa di antara kita pengguna sosial media yang mulai merasa takut ketinggalan? Di mana kita mulai merasa takut ketinggalan momen bahagia, takut ketinggalan acara penting, takut ketinggalan informasi terkini. Intinya kita takut merasa tertinggal dalam hal apapun itu. Karena kita mau untuk selalu terhubung dan tidak ketinggalan. Nah kalau kita mulai merasa seperti itu, waspadalah sahabat Life. Itu sudah jadi tanda bahwa kita terkena dampak kecanduan gadget dan sosial media. Kondisi ini disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Ternyata penggunaan gadget dan sosial media terlalu banyak bisa tingkatkan tingkat kecemasan penggunanya atau kondisi FOMO ini. Sebagai solusinya, dianjurkan sahabat Life untuk coba praktekkan mindfulness dan meditasi. Penelitian oleh Boucher dan kawan-kawan di tahun 2014 mendemonstrasikan efektivitas intervensi mindfulness berbasis internet dalam mengurangi gejala kecemasan. Silakan coba gunakan aplikasi meditasi terpandu atau ikuti kelas mindfulness untuk memulai praktek ini. Yang ketiga, gangguan tidur. Penggunaan gadget di tempat tidur sebelum kita tidur
sudah jadi gaya hidup kita. Tapi hati-hati sahabat live, penggunaan gadget sebelum tidur ternyata bisa ganggu kualitas dan kuantitas tidur kita. Selain paparan cahaya biru dari layar gadget, kita bisa mengganggu produksi melatonin atau hormon yang mengatur siklus tidur bangun kita. Ini juga bisa hilangkan rasa ngantuk kita. Kita bisa lupa waktu dan tidur lebih larut dari yang seharusnya. Dan saat kita kurang tidur, ini otomatis bisa tingkatkan tingkat depresi kita juga tanpa kita sadari. Sebagai tips atasi ini, mari sahabat live coba perbaiki pola tidur kita dengan menghindari penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Kalau mau menggunakan alarm, usahakan untuk tidak gunakan alarm di smartphone kita. Kalau tidak ada, silakan coba untuk disetting jauh sebelum jam tidur kita. Selain itu, jangan lupa untuk coba menggunakan fitur night mode pada gadget yang tetapkan alarm untuk mengingatkan waktu tidur kita sejam sebelum jam tidur. Ini merupakan saran dari Exelmans dan Vandenberg berdasarkan penelitian mereka di tahun 2016. Mereka merekomendasikan hal ini karena ini sudah terbukti bisa bantu tingkatkan kuantitas dan kualitas tidur kita. Silahkan kita terapkan mulai dari hari ini. Yang keempat adalah gangguan perhatian. Bukan hanya berdampak pada anak-anak saja, pada orang tua juga dampak kecanduan gadget ini bisa sebabkan penurunan rentang perhatian kita dan buat kita kesulitan berkonsentrasi. Jangan dibiarkan, karena ini bisa berujung pada produktivitas dan kinerja akademik kita. Lantas, bagaimana cara atasinya? Silakan sahabat live coba atur waktu penggunaan gadget dan media sosial kita. Studi oleh Hunt dan kawan-kawan di tahun 2018, mereka menemukan bahwa membatasi penggunaan media sosial menjadi 30 menit per hari bisa tingkatkan kesejahteraan. Tapi masalahnya, bagaimana kalau kita lupa berhenti saat sudah menggunakannya? Sarannya, silakan gunakan aplikasi pengatur waktu layar untuk melacak dan membatasi penggunaan gadget harian kita. Intinya, kalau kita ingin berubah, pasti ada jalan. Yang kelima, nomofobia. Apa sih nomofobia ini? Sahabat live, nomofobia adalah perasaan ketakutan atau gelisah berlebihan saat kita tidak memiliki akses ke ponsel kita. Apa ada yang seperti ini? Oh ada, justru ini merupakan masalah yang semakin umum terjadi di era modern ini loh sahabat live. Kita yang mulai terkena nomofobia ini akan merasa cemas, bahkan panik. Napas kita bisa berubah jadi lebih cepat, gemetar, dan keringatan. Bahkan bisa sebabkan perilaku kompulsif lainnya. Untuk cegah ini terjadi, silakan secepatnya kita tingkatkan kesadaran kita tentang penggunaan gadget dan dampaknya. Kita harus sadar bahwa kita juga butuh edukasikan diri kita sendiri untuk tentang bagaimana media sosial ini bisa pengaruhi persepsi dan kesehatan mental kita. Penelitian oleh Apple dan kawan-kawan di tahun 2020 menekankan pentingnya literasi sosial media dalam mengurangi dampak negatifnya. Untuk itu, bagi sahabat live bisa coba ikuti workshop atau baca artikel-artikel terpercaya tentang dampak media sosial pada kesehatan mental. Harapannya, kita bisa terhindar dari nomofobia ini. Yang keenam, cyberbullying dan dampak psikologisnya. Seperti yang kita ketahui, media sosial bisa jadi sarana untuk menghina dan merendahkan orang lain. Ini disebut cyberbullying. Dan ini juga jangan dianggap remeh, sahabat live, karena ini sudah terbukti memiliki dampak serius pada kesehatan mental, termasuk resiko lebih tinggi seseorang alami depresi, kecemasan, dan ide bunuh diri. Jika kita yang jadi korbannya, jangan diam saja. Mari cepat cari dukungan sosial dan profesional. Penelitian oleh Ho dan kawan-kawan di tahun 2019 sebut bahwa dukungan sosial bisa jadi faktor protektif terhadap dampak negatif penggunaan internet. Jadi jangan ragu untuk berbicara dengan orang terdekat kita atau kita cari bantuan profesional jika alami cyberbullying atau kesulitan mengatasi kecanduan gadget atau media sosial ini.
Jadi sekali lagi, jangan ragu untuk melaporkan atau meminta bantuan. Yang ketujuh adalah Body Dysmorphic Disorder. Body Dysmorphic Disorder atau disingkat BDD, dikenal juga dengan sebutan dysmorphophobia. Ini adalah jenis gangguan mental yang ditandai oleh obsesi yang berlebihan dengan kekurangan atau kecacatan fisik yang dipikirkan oleh seseorang. Penyebabnya ya karena terlalu banyak kita terima paparan terus-menerus terhadap gambar yang diedit dan difilter di media sosial. Semakin kita menggunakan dan melihat yang seperti ini, ternyata ini juga bisa picu atau bahkan memperburuk masalah mental BDD ini. Untuk atasi ini, silakan Sahabat Life mulai kembangkan hobi offline dan kita coba tingkatkan interaksi sosial secara langsung kita. Penelitian oleh SEO dan kawan-kawan di tahun 2020, mereka tunjukkan bahwa interaksi sosial langsung memiliki dampak positif yang lebih besar pada kesejahteraan dibandingkan interaksi secara online. Jadi lebih baik kita atur pertemuan rutin dengan teman atau keluarga kita tanpa menggunakan gadget. Dan cobalah aktivitas seperti melukis, berkebun, atau berolahraga untuk mengisi waktu luang kita. Yang kedelapan, adiksi internet gaming. Kita sekarang bukan hanya terhubung untuk berkomunikasi secara online, tapi bermain pun bisa ramai-ramai terhubung secara online. Tapi perlu kita waspadai, main game online terlalu lama atau kecanduan game online ini bisa sebabkan isolasi sosial, penurunan kinerja akademik, dan juga masalah kesehatan mental lainnya. Bagi kita atau anak kita yang sudah terlanjur kecanduan internet gaming ini, silakan terapkan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Studi oleh Young di tahun 2013, mereka menunjukkan bahwa CBT ini sudah terbukti bisa bantu kurangi penggunaan internet yang berlebihan. Jadi silakan Sahabat Life pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan terapis yang berspesialisasi dalam CBT untuk kecanduan teknologi. Yang kesembilan, sindrom phantom vibration. Sahabat Life, siapa yang di antara kita yang sering sedikit-sedikit melihat HP kita untuk melihat notifikasi karena merasa bahwa ponsel kita bergetar atau berdering? Padahal kenyataannya tidak ada notifikasi apapun yang masuk. Nah, fenomena ini mengacu pada sensasi palsu bahwa ponsel bergetar saat sebenarnya tidak. Ini bisa tingkatkan kecemasan kita tanpa kita sadari. Nah, agar tidak seperti itu, silakan kita atur notifikasi smartphone kita dengan bijak. Studi oleh Fitz dan kawan-kawan di tahun 2019 sebutkan bahwa dengan kita mematikan notifikasi kita, ini bisa bantu tingkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Silakan kita menonaktifkan notifikasi push untuk aplikasi yang tidak penting dan atur mode do not disturb pada waktu-waktu tertentu. Yang ke-10, narcissistic personality disorder. Tidak jarang kita melihat seseorang yang mengambil gambar mereka sendiri di depan makanan mereka atau di depan apa saja. Ini sebenarnya tidak masalah, tapi kalau sudah terlalu sering, waspadalah. Jangan-jangan kita sudah terkena dampak penggunaan berlebihan media sosial. Karena sudah terbukti dengan terlalu sering bersosial media, ini ada kaitannya dengan peningkatan sifat narsisistik, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Untuk atasinya, silakan kita coba fokus pada pengembangan diri kita di dunia nyata. Mari kita perbanyak aktivitas-aktivitas yang meningkatkan empati dan koneksi interpersonal tanpa melibatkan media sosial. Studi oleh Kaufman dan kawan-kawan di tahun 2018, mereka menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan kreatif bisa tingkatkan kesejahteraan psikologis kita. Sebagai closing statement kita, kecanduan gadget dan media sosial memang nyata bisa berdampak signifikan pada kesehatan mental penggunanya. Namun dengan kesadaran dan strategi yang tepat,
kita pasti bisa kurangi resiko negatifnya dan atasi masalah yang mungkin timbul. Jangan lupa untuk kita implementasikan tips yang telah dibahas seperti digital detox, mindfulness, perbaikan pola tidur, dan pengaturan waktu penggunaan gadget. Semuanya ini pasti bisa bantu kita menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan digital dan kehidupan offline kita. Penting untuk jadi catatan kita bahwa teknologi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan menguranginya. Untuk itu, dengan pendekatan yang seimbang dan bijaksana terhadap penggunaan gadget dan sosial media, kita pasti bisa memanfaatkan potensi positifnya sambil meminimalkan resiko negatifnya terhadap kesehatan mental kita. Mari kita sama-sama pastikan kemajuan teknologi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan mental dan sosial kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Live terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Live. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.